merasa negatif ketika memandang Islam. Mereka luruh hatinya, mereka lunak hatinya. Disebabkan ketika mereka jatuh cinta kepada akhlak dan ilmu yang kita miliki. Dan itulah yang menjadi harapan kita dan doa kita mustajab. Kenapa doa kita mustajab hari ini? Perbanyaklah meminta kepada langit, kepada Allah. Ketika kita dalam kondisi sebagai musafir, antum sebagai musafir di dalam ketaatan, seluruh perkataannya insya Allah terdengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kurikulum orang yang beriman di dalam kehidupan kurikulumnya itu, bapak-bapak ustadz dan ustadzah, kurikulum orang beriman itu cuma dua. Satu, sabar tanpa tepi. Dua, syukur tanpa tapi. Kita tentunya paham kehidupan di dunia ini penuh turbulens dan penuh ujian. Innama lam yabqa minad dunya ila bala'un wa fitanun fa'aidu lahu bis-sabr. Maka para ulama mengatakan sesungguhnya kehidupan ini tidak tersisa kecuali ujian dan fitnah yang pasti kamu akan temukan. Fa'aidu lahu bis-sabr. Persiapkanlah dirimu dengan kesabaran. Karena apa? Kehidupan ini dan gelombangnya dan seluruh guncangan hebat yang terkadang tidak terduga dan terdatang dalam kehidupan kita tidak akan bisa dikalahkan setiap gelombang dan turbulens itu kecuali adalah kesabaran yang kita miliki. Tidaklah para nabi diangkat mereka menjadi ulul azmi bukan karena mereka semata-mata pandai di dalam khitabah dan retorika. Diangkatnya sebagian para nabi sampai mereka menjadi ulul azmi karena sesungguhnya mereka memiliki kesabaran. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Makanya Allah menjadikan mereka menjadi role model kehidupan orang yang beriman. Sabarlah kamu sebagaimana sabarnya para rasul dari ulul azmi. Sabar tanpa tepi kita berikan pada kehidupan. Kurikulum yang kedua, orang yang beriman syukur tanpa tapi. Kita memberikan kesyukuran atas setiap nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Terutama syukur yang senantiasa kita syukuri dan kita berbahagia atasnya. Ketika kita disatukan oleh Allah di dalam satu ikatan persaudaraan, kita beda wilayah, kita beda keluarga, kita beda gen, kita beda DNA, kita beda nasab. Tapi Allah mengumpulkan kita di atap yang sama, di lantai yang sama, dan kita memiliki keimanan yang menjadi mahar di antara kita. Dan inilah yang kita syukuri. Banyak orang mereka mendapatkan Islam, tapi belum tentu mereka mendapatkan persaudaraan. Banyak orang mereka mendapatkan ilmu, tapi belum tentu mereka mendapatkan kenikmatan sebagaimana kenikmatan muhajirin dan ansar. Dan kita bersyukur. Kita bersyukur bahwasanya di dalam kehidupan kita Allah sempurnakan nikmat untuk kita. Allah sempurnakan semua kehidupan kita dan Allah persaudarakan kita. Dan ini merupakan kesyukuran tanpa tapi. Syukurnya orang yang beriman tidak perlu pakai syarat. Saya nanti kalau sudah umrah baru saya bersyukur. Saya nanti kalau sudah punya istri baru saya bisa bersyukur. Nanti kalau saya sudah punya anak 3 saya baru bisa bersyukur. Syukurnya orang yang beriman berbeda dengan syukurnya kalangan kapitalisme dan materialisme. Orang materialisme kalau bersyukur perlu syarat, Pak. Supaya dia bahagia dulu baru dia bersyukur. Syukurnya orang yang beriman itu syukur tanpa syarat. Apapun yang sudah Allah berikan kepada kita, sejatinya kelapangan itu jauh lebih besar daripada ujian yang Allah kirimkan kepada kita. Syukur, karena syukur akan menenangkan. Syukur, karena syukur itu akan mencukupkan. Syukur, karena sesungguhnya syukur itu akan memberikan kelegaan di dalam kehidupan kita. Maka itulah yang menjadikan kita paham. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ibnu Qudamah mengatakan, di dalam salah satu perkataan beliau yang sangat bagus. Syukurnya manusia, kalau diterima oleh Allah, Allah akan memberikan kepada manusia itu 2. Kalau syukurnya dia diterima oleh Allah. Apa tanda indikator syukur kita kalau diterima sama Allah? Maka yang pertama, kata Ibnu Qudamah, kalau syukurmu diterima oleh Allah, disederhanakan keinginan duniamu. Karena yang menyiksa kita bukanlah semata-mata ketika mendapatkan musibah alam. Yang menyiksa manusia itu bukan semata-mata penyakit. Tapi yang menyiksa manusia itu kalau manusia itu terlalu banyak memiliki keinginan yang tidak ada hentinya. Allah, kata Ibnu Qudamah, kalau tidak suka sama manusia, kalau tidak ridho sama manusia,
terkadang Allah memberikan kepadanya keinginan yang tidak ada endingnya dan tidak ada putusnya. Sudah punya rumah di pinggir sungai, pingin punya rumah di pinggir pantai. Sudah pingin punya rumah di pinggir pantai, lalu dia mendapatkan rumah, lalu pingin mendapatkan rumah di atas gunung. Sudah mendapatkan rumah di atas gunung, pingin lagi, pingin rumah di tengah samudra, yang kayak Nyi Loro Kidul. Maka akhirnya tidak ada habisnya. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Allah kalau ridho Pak sama kita, sederhana kita di dalam keinginan. Akhirnya kita gampang bahagia kalau sederhana dalam keinginan. Kita bisa bersyukur di balik mobil yang sudah kita miliki. Kita bersyukur di balik motor yang kita sudah miliki. Dan itulah yang dinamakan kesyukuran tanpa tapi. Syukur tidak menjanjikan kuantitas, tapi syukur pasti memberikan kepada kualitas. Siapa yang menjamin kalau syukurnya kita punya motor jadi mobil? Belum tentu. Siapa yang menjamin kalau kita syukur punya mobil kita akan bisa membeli jet pribadi? Belum tentu. Karena syukur tidak menjanjikan kuantitas. Syukur pasti memberikan kepada kita kualitas. Bisa jadi dia punya mobil, tapi ketika mobil itu disyukuri, mobil itu lebih daripada mereka yang punya jet pribadi. Bisa jadi dia ketika punya motor, mungkin motornya tidak berganti. Saya melihat banyak sekali ustadz yang solih, syukur ketika punya motor. Sepanjang hidupnya, motornya tidak pernah berubah menjadi mobil. Tapi bisa jadi, mobilnya terasa lebih lapang daripada yang punya mobil. Dan itulah yang kita inginkan. Syukur itu merupakan salah satu pelajaran besar dalam kehidupan. Syukur, kamu akan disederhanakan oleh Allah keinginan. Dicukupi oleh Allah kebutuhannya, kata Ibnu Qudamah. Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur. Tapi bersyukurlah, kita pasti dibahagiakan oleh Allah. Kalau ada ustadz kurang bahagia, kurang bersyukur. Kalau ada santri, dia kurang bahagia, bukan Allah yang salah takaran. Kalau ada seseorang mukmin ketika menjadi imam dia kurang bersyukur, maka itu bukan karena dia kurang di dalam takaran finansialnya. Tapi ada yang kurang bersyukur terhadap apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Semoga yang kumpul di sini, Allah berikan kesabaran kepada hati kita kalau sedang mendapatkan ujian. Kalau ada di antara kita yang sedang mendapatkan kelapangan, mendapatkan kemudahan, semoga kita termasuk di antara manusia yang selalu bersyukur kepada Allah. Syukur kita hanya kepada Allah. Dan syukur kita merupakan syukur yang sama sekali tidak memerlukan syarat di dalam kita bersyukur kepada Allah. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, senang sekali saya berjumpa dengan seluruh para asatidzah yang luar biasa yang berkumpul pada kesempatan pagi kali ini. Saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu sebelum saya nanti menyampaikan materi yang diamanahkan, yaitu materi tentang bagaimana seorang mukmin di dalam menata dakwahnya di tengah masa atau era digital yang hari ini luar biasa. Tapi sebelum saya menyampaikan materi ini, tentunya mungkin sebagian dari saudara-saudara kami, kakak-kakak kami, abang-abang kami, dan para ustadz yang hadir di sini, mungkin ada yang belum kenal dengan kami. Maka perkenalkan dulu saya untuk menyampaikan biodata saya sebentar, karena rasanya agak kurang sempurna. Saya ngomong panjang lebar, nanti ada yang berbisik-bisik di pojok, itu ustadznya namanya siapa sih? Nah, itu supaya jangan sampai terjadi, karena saya orangnya sensitif, makanya jangan sampai itu terjadi. Nama saya adalah Abu Basam Umar Mita. Saya sekarang tinggal di Bekasi. Sekarang saya punya anak 8, alhamdulillah, masya Allah. Dek, nggak usah takbir kalau anak 8. Alhamdulillah, shollu ala nabi. Anak saya 8 dari 12 anak yang sedang direncanakan. Antum ketawanya jangan nyindir gitu. Dan istri 1. Saya sudah tahu arahnya kemana. Semoga antum diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Selalu aja bapak-bapak kalau nanya itu, istrinya berapa Ustaz? 1. Tapi yang namanya ke depan saya juga nggak tahu. Jadi alhamdulillah anak saya 8 dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini berjumpa. Tadi malam saya baru datang ke sini sekitar jam 3:30. Karena tadi malam saya ada acara dan pagi ini pun nanti juga ada acara. Sebenarnya ingin membersamai sampai penutupan,
tapi qadarullah memang acaranya tidak bisa dipending sehingga kita berjumpa mungkin sementara waktu yang sempit, tapi insya Allah mungkin di lain kesempatan kita berjumpa dengan waktu yang lebih lapang insya Allah. Ini yang kita harapkan. Saya pada kesempatan hari ini mendapatkan amanah dari para ustadz yang luar biasa yang menjadi pengurus. Saya diperintahkan untuk menyampaikan tentang masalah tentang dakwah di era digital. Sebenarnya biasanya saya menyampaikan materi ini bersama dengan tim kami. Tapi qadarullah pada kesempatan ini saya tidak bisa menyampaikan bersama dengan tim. Cukuplah saya yang mewakili. Semoga apa yang kita sampaikan ini betul-betul bisa membawa sebuah planning yang baik dalam kehidupan masa mendatang. Bangsa ini Pak butuh Bapak dan butuh Ibu. Karena pada dasarnya kita membutuhkan produktivitas dari orang-orang yang luar biasa. Saya harapkan seluruh orang yang ada di sini bukan hanya sekedar mereka itu adalah seorang manusia. Tapi saya berdoa dan berharap semoga yang ada di sini betul-betul menjadi rahilah yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu tahu apa itu rahilah? Rasulullah bersabda di dalam salah satu sabdanya yang sangat mulia. Beliau mengatakan annasu kal iblil mi'ah la tajidu fiha rahilah. Sesungguhnya manusia itu sebagaimana sekerumunan onta. Di antara 100 ekor onta belum tentu di antara 100 itu kamu akan temukan satu onta yang menjadi rahilah. Apa itu onta rahilah? Onta yang membawa beban. Apa itu onta rahilah? Onta yang meringankan seluruh pekerjaan dari majikannya. Dan setiap onta belum tentu rahilah, tapi rahilah pasti onta. Dan Rasulullah membidik dan mengatakan kepada kita, manusia itu sebagaimana onta, di antara 100 belum tentu salah satu di antara mereka bisa membawa solusi terhadap seluruh masalah yang dihadapi oleh masyarakat di sekitarnya. Kalau menjadi manusia, kita bersyukur. Tapi menjadi manusia yang bisa menjadi rahilah, itulah sebuah karunia besar. Dan itulah yang kita harus pahami. Untuk menaikkan grade kita dari seorang muslim dan mukmin menjadi rahilah, mengubah masalah menjadi solusi yang kita hadirkan untuk umat, lalu menjadi legasi dan menjadi warisan yang kita petik manfaatnya ketika kita meninggal dunia. Maka itu tidak bisa kita dapatkan kecuali ada usaha yang dimulai dari ilmu. Dan itulah yang menjadikan kita harus memahami tentang pentingnya kita. Semoga kita tidak hanya sekedar menjadi muslim. Semoga kita tidak hanya sekedar menjadi seorang mukmin. Tapi sesungguhnya kita harus menjadi rahilah. Kita harus betul-betul memberikan kontribusi, memberikan solusi, memberikan jalan keluar kepada setiap problematika yang hari ini ada di sekitar kita. Ada banyak Pak, orang yang hari ini belum tersentuh dengan dakwah. Kalau kita hanya sekedar menjadi muslim yang belajar menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, tapi tidak pernah merangkai sebuah solusi untuk umat, kita harus siap dengan pertanyaan hisab dari Allah. Karena sesungguhnya hisabnya Allah adalah la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada perkara yang kecil dan tidak ada perkara yang besar kecuali semuanya akan ditanyakan oleh Allah. Hari ini Islam hanya difahami sebagai fikih. Tapi sedikit di antara kita yang mampu menerjemahkan Islam itu bisa menjadi solusi dalam kehidupan. Hari ini orang yang mampu menyampaikan setiap kalimat di atas mimbar banyak. Orang yang mampu menyampaikan setiap retorika untuk menyampaikan tentang teori begitu berlimpah. Tapi orang yang mampu mengubah setiap teori itu menjadi sebuah solusi, itu hanya bisa dilakukan oleh seorang rahilah yang dikatakan oleh Rasulullah. Makanya Nabi ketika menyerupakan kita dengan sekerumunan onta, Nabi secara tidak langsung berkata, jadilah rahilah. Kalau kamu di Aceh, jadilah rahilah. Kalau kamu di Sulawesi, jadilah rahilah. Kalau kamu di Jawa, jadilah rahilah. Karena sesungguhnya setiap kita memiliki komitmen untuk menjadi rahilah. Kita bisa bayangkan Pak, pulang nanti kita kepada Allah. Setelah sholat kita selesai, setelah puasa kita selesai, setelah sedekah kita berhenti, maka setiap jejak-jejak kebaikan yang kita tinggalkan ketika menjadi rahilah mengalir terus kepada kita ketika kita sudah berada di dalam tanah. Amal kita hidup Pak, walaupun fisik kita telah terbujur kaku terurai dengan tanah. Itulah rahilah. Makanya Allah menyampaikan dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum.
Allah menyampaikan dalam surat Yasin ayat yang ke-12, kami hidupkan yang mati, kami hidupkan yang mati. Dan kami mencatat, ada dua, ma qaddamu, apa yang mereka lakukan, wa asarahum, dan kami mencatat jejak-jejak kebaikan. Ma qaddamu, para ahli tafsir mengatakan, sholatmu, puasamu, sedekahmu, hajimu, umrahmu, itu dicatat oleh Allah. Wa asarahum, jejak kebaikanmu apa? Imam Qurtubi berkata, banyak orang yang memiliki ma qaddamu, tapi tidak memiliki wa asarahum. Ketika mati, mati amalnya. Maaf Pak, maaf Ibu, kalau kita ke surga hanya bermodal dengan sholat, tanpa kita berusaha untuk menjadi rahilah di dalam panggung dakwah, kita hanya bermodal sholat, maaf, berapa kali sholat kita yang terkadang tidak khusyuk di dalam kita melaksanakan sholat. Kalau kita ke surga menuju rahmatnya Allah, hanya bermodal dengan puasa sunnah yang kita kerjakan selain puasa wajib, jujur deh, berapa kali kita puasa sunnah, tapi hati kita penuh dengan riak ketika orang tahu puasa sunnah yang kita rutinkan. Bapak kan kita tahu, kadang-kadang kalau kita ditanya, Ustadz kenapa nggak makan? Lagi puasa. Hati kita langsung gede. Kadang-kadang tanpa sadar di balik jawaban itu ada sebuah riak yang terbangun tanpa kita sadari. Kalau kita hanya menuju ke surga berdasarkan sedekah ataupun haji dan umrah, berapa kali Pak kita haji dan umrah seumur hidup kita? Kalau hanya itu tok, kita hanya menjadi muslim, lalu kita tidak pernah menjadi rahilah dan berkomitmen untuk menjadi rahilah layaknya Wali Songo. Wali Songo menjadi rahilah di tanah Nusantara. Kita tidak akan pernah tahu apa yang bisa menjadikan kita cukup mengambil rahmatnya Allah ketika hanya menjadi muslim. Imam Bukhari menjadi rahilah, Imam Syafi'i menjadi rahilah, Wali Songo mereka menjadi rahilah Pak. Dan harusnya semua yang tergabung di Parmusi ini adalah senantiasa seharusnya kita menjadi rahilah untuk kehidupan bangsa dan masyarakat yang kita cintai. Kita sepakat menjadi rahilah? Sepakat menjadi rahilah? Insya Allah. Jadi nanti kalau pulang ditanya, kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi rahilah yang siap membawa beban, yang siap menyelesaikan setiap PR yang dimiliki oleh umat. Dan itulah sejatinya PR besar kita Pak. Saya, sebelum saya sampaikan materi, saya pernah dibenturkan oleh Allah dengan satu masalah Pak. Saya pernah makan bersama istri saya. Warung makan di pinggir jalan 3 tahun yang lalu ketika Ramadan. Saat itu ada orang ngamen. Seluruh badannya penuh dengan tato. Ngamennya tidak pakai gitar, tidak pakai kenceleng, tidak pakai apapun kecuali pakai tangan. Badannya penuh dengan tato Pak. Saat itu ketika saya lagi makan mie, saya lagi pacaran dalam tanda petik bersama istri saya. Saat itu anak saya masih 6, sekarang sudah 8 dalam 3 tahun. Ketawanya nggak usah nyindir. Maka ketika saya lagi makan, saya kemudian melihat beliau lagi menyanyi dengan pakai tangannya. Saya panggil istri saya, saat itu sempat agak keberatan. Apa sih Pi? Kok dipanggil sih? Nggak apa-apa. Saya menggunakan hak prerogatif saya sebagai seorang suami. Insya Allah. Di situ aja sebenarnya. Akhirnya pengamen itu datang Pak. Pengamen itu datang, saya tanya, namanya siapa Mas? Maka pengamen itu menyebutkan namanya. Maaf saya tidak bisa menyebutkan nama karena saya belum minta izin dan saya khawatir kalau menyebutkan nama tanpa izin maka akan merendahkan kehormatan beliau. Dia sebutkan namanya. Lalu ketika saya mendengar namanya saya tertarik sekali. Namanya bagus sekali. Nama dari orang tua kah itu? Dia bilang, enggak Pak. Ini dari teman-teman saya dan orang-orang yang ada membesarkan saya. Loh, orang tuanya mana? Perhatikan Pak. Dia menjawab, saya tidak tahu orang tua saya, Pak, karena saya ditinggal di bawah jembatan ketika kecil. Belum selesai. Setelah itu saya tanya, tinggal di jembatan mana? Tidak jauh dari komplek perumahan saya di Kemang Pratama. Dia menunjuk ke salah satu jembatan situ. Lalu saya tanya, sekarang masih tinggal di situ? Enggak Pak, sekarang saya sudah pindah ke rumah bedek. Lalu ketika kondisi semacam itu, saya akhirnya tanya, sholat gak Mas? Sholat Mas. Pak, saya sholat. Benar, iya. Sholat maghrib berapa rakaat? Oh, sholat maghrib 5 rakaat.
Ini demi Allah. Sholat maghrib 5 rakaat. Sholat isya 6 rakaat. Saya nggak nanya sholat subuh. Saya takutnya dia jawab 4. Apalagi saya nanya sholat taraweh. Saya nggak mau lagi nanya. Tapi istri saya yang asalnya lagi makan mie pada saat itu langsung berhenti. Langsung ikut mendengar percakapan saya. Saya tidak langsung mengatakan kamu seorang muslim nggak ngerti. Enggak. Selalu tanya sama beliau. Apa sih yang pengen diinginkan dalam hidupmu, Mas? Dia berkata, saya nggak pengen apa-apa. Pak, saya pengen beli gitar. Ada keinginan lain? Enggak ada. Saya pengen beli gitar. Saat itu saya lalu ngomong, saya pengen menyelipkan sebuah nasihat supaya dia menjaga sholat. Saya berkata, kalau pengen bahagia, sholat Mas. Apa jawaban orang ini? Beliau berkata, dengan memandang saya, dan berkata, tulus, polos dari hatinya. Dia mengatakan, saya tidak pengen bahagia Pak. Bahagia itu bukan untuk orang semacam saya. Saya cuma pengen gitar. Supaya saya kalau ngamen tidak direndahkan orang gara-gara cuma pakai tangan. Masya Allah. Saat itu saya lalu tersadar. Masjid yang ada di sekitar saya lagi bicara sama orang ini, masjidnya banyak Pak. Ada masjid di Pekayon, ada masjid di komplek perumahan saya, masjid di komplek saya aja 4 Pak. Dan radiusnya antara satu masjid dengan tempat kami ngobrol itu tidak sampai 1 kilo. Saya lalu sedih, saya lalu diam, lalu berkata, sudah Mas, saya berniat untuk membelikan beliau gitar. Maaf ya, mungkin sebagian di antara ustadz dan ustadzah ada yang mengatakan, kon dibelikan gitar ustadz? Iya. Kenapa? Karena kita tidak bisa memaksa ukuran sepatu orang dengan ukuran sepatu kaki kita. Saya tidak akan beli gitar. Kalau saya beli gitar, nanti disangka anak STM, bukan disangka ustadz. Tapi bagi dia ketika baru belajar, kita tidak bisa memaksa dia harus ini, harus ini. Saya bermaksud membelikan dia gitar. Tapi pada saat itu saya mengarahkan dia untuk datang ke masjid dulu. Saya bilang, Mas, saya tinggal di komplek ini, Kemang Pratama 3. Di situ ada masjid Baitur Rahman namanya. Besok datang ke situ, temuin saya. Bisa jadi saya bisa belikan apa yang kamu inginkan. Ya, saya tanya. Begitu dia senang. Makasih Pak. Standar Pak. Mungkin kalau kita sebagai orang biasa, mungkin kita akan berpikir, kenapa kok gak terlalu gembira, terlalu bersuka cita. Maaf, ada orang yang kadang-kadang hidupnya itu bertubi-tubi dapat ujian. Akhirnya mukanya itu ekspresinya datar Pak. Dia cuma mengatakan, ya makasih Pak. Saya tanya sudah makan? Belum. Makan dulu. Makan. Saya makan, akhirnya sama istri, akhirnya dia setelah makan, saya suruh bungkus, dia pergi. Saya bilang, besok ya datang ke Masjid Baitur Rahman. Ya, pagi harinya saya tanya orang Baitur Rahman, ada orang mencari saya Pak Tato? Nggak ada. Hari berikutnya, sampai hari ini. Orang itu tidak pernah menemui saya di masjid. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak? Hari ini Pak, problem umat itu dekat sekali dengan kita. Dan terkadang ilmu yang kita pelajari belum bisa membantu orang semacam ini. Orang semacam ini kadang-kadang ingin disentuh Pak sama kita. Kalau kita hanya berkutat menjadi muslim, lalu hanya menghadiri majelis taklim, lalu tidak pernah tertarik kita untuk menjadi rahilah, kira-kira orang semacam ini akan ditanyakan oleh Allah untuk kita? Pasti. Dan inilah cara kita untuk mendapatkan kebaikan dan kemuliaan dalam hidup kita. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham sekali. Jadilah rahilah Pak. Karena sesungguhnya Umar bin Khattab itu rahilah. Abu Bakar itu rahilah. Setiap para sahabat itu rahilah. Setiap orang bisa jadi muslim. Tapi belum tentu setiap orang itu bisa menjadi rahilah di dalam kehidupan. Sepakat. Insya Allah kita semoga dimudahkan oleh Allah untuk menjadi rahilah dalam kehidupan. Sekarang mari kita menyampaikan tentang masalah dakwah digital. Saya dengan izin Allah, semata-mata karena pertolongan Allah Pak, saya memiliki sebuah sistem dakwah digital yang saya namakan Samila Series. Samila Series ini merupakan salah satu terobosan kami di dalam dakwah ketika di tengah pandemi Pak. Di mana kami membuat sebuah konten keilmuan
yang berbasis dengan digital dan internet, di mana kami mengkonsep keilmuan dengan konsep yang kami miliki, lalu lahirlah sebuah konsep yang bernama konsep dakwah digital yang bernama Samila Series. Samila Series sampai hari ini sudah terkumpul secara aktif 40.000 orang yang mendaftar secara aktif, dan mereka memiliki sebuah komitmen dan konsekuensi dan kewajiban di dalam mengikuti Samila Series yang kami selenggarakan. Memang ini merupakan bagian kecil yang kami lakukan, tapi setidaknya pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk berbagi informasi dan berbagi konsep, supaya setiap para dai yang hari ini bertebaran di banyak pelosok wilayah Nusantara ini bisa mengetahui betapa pentingnya kita di dalam dakwah ini. Apa yang harus kita rumuskan? Karena sesungguhnya kita harus paham. Yang pertama, karena sesungguhnya dakwah itu tidak bisa disampaikan ala kadarnya dan apa adanya. Tapi dakwah itu harus disampaikan dengan cara yang terbaik, metode yang terbaik. Karena apa? Karena tidak ada kalimat yang paling agung di atas muka bumi ini kecuali adalah kalimat Allah. Kesalahan kita, Pak, hari ini ketika bicara tentang kalimat Allah yang kita rangkai dalam bentuk dakwah, kita sering menyangka bahwasanya ya dakwah itu yang penting ikhlas. Ikhlas itu kewajiban, tidak usah kita bicarakan lagi. Tapi yang kita juga harus dapatkan di dalam kita berdakwah itu apa? Kita harus memiliki sebuah mindset yang benar. Kalau bapak, ibu sudah dipilih oleh Allah ketika menjadi seorang dai dan bercita-cita menjadi rahilah, kita harus paham. Tidak ada kalimat yang paling agung di atas muka bumi ini kecuali kalimatnya Allah. Kalau kita sepakat bahwasanya dakwah itu merupakan ikhtiar terbaik untuk menyampaikan kalimat terbaik di atas muka bumi ini, maaf, berarti yang kita harus miliki adalah kita tidak boleh di dalam kita berdakwah menyampaikan apa adanya, menyampaikan ala kadarnya. Kenapa? Menyampaikan dakwah apa adanya, menyampaikan dakwah ala kadarnya, berarti secara tidak langsung kita menghinakan kalimat Allah. Ketika kalimat Allah itu merupakan kalimat yang terbaik di atas muka bumi ini. Kita tidak boleh kalah, Pak, dengan orang yang bermaksiat. Ketika orang yang bermaksiat itu mereka luar biasa. Ketika mereka menyajikan setiap konten kemaksiatan untuk mereka share dan mereka bagi untuk masyarakat. Mereka persiapkan lampunya, mereka persiapkan audionya, mereka persiapkan seluruhnya, sampai mereka memiliki kualitas di dalam setiap konten yang mereka miliki. Baru mereka lemparkan setiap konten kemaksiatan itu untuk masyarakat, padahal mereka berada di atas jalan kemaksiatan. Ini yang harusnya menjadi perenungan pertama, dan ini harusnya menjadi mindset kita. Kalau kita dakwah, kita harus paham betul, dakwah itu kalimat terbaik. Berarti saya harus memikirkan metode yang terbaik. Saya harus memikirkan teknis yang terbaik. Karena sesungguhnya kadang-kadang kalimat yang terbaik tidak nyampe kepada hati, bukan karena mereka menolak kalimat terbaik yang sampai kepada hati mereka, tapi metode kita yang tidak dikenal oleh mereka, yang menjadikan mereka mengambil jarak dari dakwah. Karena kita tidak pernah berimprovisasi yang terbaik di dalam urusan dakwah. Maaf ya, saya ambilkan contoh. Sering Bapak menjumpai ada seorang ustadz yang bagus, penyampaiannya ikhlas di dalam perbuatan yang tampak secara zahirnya, tapi ketika ngajar di musola, suaranya itu kresek-kresek. Yang mana antara yang di depan sama yang di belakang, penerimaan suara dan audionya itu nggak sama. Apa yang terjadi? Ustadz yang berusaha menyampaikan, ikhtiar di dalam mempersiapkan materi, tapi akhirnya tidak nyampe kepada setiap orang yang ada di musola. Bukan karena ustadznya kekurangan kalimat terbaik. Ustadznya penuh dengan kalimat terbaik, tapi ternyata tidak sampainya message dan pesan kebenaran kepada setiap orang yang mendengar pada saat itu disebabkan karena audionya tidak maksimal. Lalu akhirnya kalimat itu tidak maksimal terdengar oleh setiap orang yang ada di masjid itu. Makanya saya kadang-kadang sedih, Pak, kalau ada masjid menyimpan atau memiliki dana sampai 200 juta, 300 juta hanya tersimpan di anggaran masjidnya dan bendaharanya. Tapi audio di dalam masjid itu rusak dan dibiarkan berlarut-larut.
dan selalu mengatakan, sudahlah, begini aja sudah alhamdulillah, yang penting ada mic-nya daripada tidak ada mic-nya. Sering kita jumpai kayak gitu? Sering. Padahal Masya Allah ya, ketika dakwah itu disampaikan dengan cara terbaik, contoh, saya merasakan bagaimana audio hari ini luar biasa. Yang di belakang merasakan, Bapak merasakan setiap kalimat saya? Merasakan. Kenapa? Salah satunya disebabkan karena audio yang terbaik. Makanya akhirnya disitulah kita memahami betul. Mindsetnya kita, ketika kita hari ini berada di panggung dakwah, jangan hanya berpikir bahwasanya di dalam urusan dakwah kita, bahwasanya dakwah itu terkesan apa adanya dan ala kadarnya. Tapi harus yang terbaik. Maka inilah yang menjadikan kita harusnya mengerti, tidak ada yang bisa menjadikan kita ke surga, kecuali ketika usaha kita untuk menuju kepada surga sebanding dengan orang yang bermaksiat. Ketika bermaksiat itu mereka itu menjajakan kemaksiatan di dalam kehidupan. Kita lihat perkataan dari Imam Qurtubi. Next. Imam Qurtubi menyampaikan, tidak pantas seseorang menisbatkan dirinya ke surga selama kesungguhan yang ia berikan pada jalan surga sebanding dengan kesungguhan para pelaku kemaksiatan menuju ke neraka. Itu yang berkata Imam Qurtubi. Kalau kita pernah melihat ada satu konser, lalu konser itu menyewa audionya bisa ratusan juta, menyewa screennya yang begitu banyak sampai ratusan juta, hanya untuk menyampaikan pesan bagaimana mereka berdendang bersama-sama pada malam itu. Kalau hanya urusan dangdut saja, audionya diperhatikan, suasananya diperhatikan, bagaimana kondisinya diperhatikan, padahal hanya untuk nyanyi dangdut. Maka kalau kita meminjam apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, kita pun tersindir sama Imam Qurtubi. Jangan bangga menisbatkan dirimu kepada jalan dakwah, di mana jalan dakwah itu jalan yang identik dengan surga. Kalau usahamu ketika mengemas dakwah tidak sama dengan kesungguhan orang yang bermaksiat ketika mereka mengemas kemaksiatan di dalam kehidupan. Maaf ya Pak, kita hari ini sering mendapatkan sinetron dikemas dengan biaya yang sangat mahal Pak. Bisa hampir miliaran sinetron itu. Tapi coba kita lihat bagaimana dakwah, kalau kita lihat di televisi saja, dikemas dengan apa adanya. Seakan-akan kita menerima sebuah kondisi. Ya sudahlah, kalau urusan akhirat itu enggak usah bagus-bagus. Yang penting ikhlas. Padahal ikhlas itu kewajiban yang ada pada hati kita dan tidak usah kita bicarakan lagi. Makanya maaf ya, kadang-kadang akhirnya itu terpengaruh kepada mindsetnya banyak kaum muslimin Pak. Akhirnya kita juga menjumpai banyak kaum muslimin hari ini luar biasa. Mereka itu terpengaruh dengan gaya semacam itu. Akhirnya kalau wakaf, wakafnya di mana? Wakafnya itu di pojok gunung gitu. Yang mana tikus saja ketika mau lewat di situ mikir 2 kali. Kadang-kadang wakafnya di situ. Kita kadang-kadang harus disiapkan untuk menerima musola mall di paling bawah, dekat dengan kamar mandi, dekat dengan parkiran mobil, panas, gerah, padahal yang adem AC di atas lantainya, itu semuanya merupakan sebuah bagian dari akibat. Kita dipaksa untuk memiliki mindset, kalau urusan akhirat, urusan dakwah, urusannya biasa saja. Dan itu sudah ditegur sama Imam Qurtubi. Ulama besar Pak, guru kita, yang mengarang Al-Jami' li Ahkamil Quran, untuk memberikan nasihat untuk kepada kita. Malu kalau kamu nisbatkan dirimu dalam dakwah, tapi kamu nggak punya konsep. Malu kalau kamu nisbatkan dirimu di dalam dakwah, tapi kamu apa adanya di dalam dakwah. Malu kalau kamu nisbatkan dirimu dalam perjuangan menuju kepada Allah, kalau ternyata kita tidak pernah mempersiapkan yang terbaik ketika kita menjadi bagian dari orang yang menyampaikan kalimat Allah. Ini kita buka dulu Pak. Kita sepakat di sini. Sepakat kalimat Allah yang terbaik? Sepakat gak kalimat Allah yang terbaik harus disampaikan dengan cara yang biasa-biasa aja? Boleh gak kita mengadakan dakwah dengan apa adanya dan ala kadarnya? Nggak bisa Pak.
Urusan dangdut, penyanyi dangdut, mic-nya saja harganya 300 juta, Pak. Mic-nya doang 300 juta. Nggak usah tanya make up-nya berapa, Ustaz. Mana saya tahu make up-nya berapa. Tapi di situ menjelaskan kepada kita, urusan dangdut, menyanyikan sebuah pesan tentang joget yang tidak ada di dalamnya kalimat Allah. Mic-nya bisa 300 juta, make up-nya berapa, pakaiannya berapa, panggungnya berapa, disetting Pak, semuanya dengan ilmu. Oh penontonnya harus segini, oh antara satu salon dengan salon harus di tempat ini, tidak boleh berdekatan salonnya. Itu hanya supaya orang berjoget. Lah kita terus saja dikondisikan. Sudahlah, biasa-biasa aja, nggak usah berlebihan dalam dakwah. Mana bisa Pak, akhirnya umat akan menerima apa yang kita sampaikan. Kalau kita terus mengaminkan dan terus membenarkan gaya penjajah ketika ngajarin agama untuk kita. Kan begitu gaya penjajah dulu Pak Belanda. Kalau masalah agama ditempatkan yang paling-paling kecil-kecil. Dan harusnya itu tidak berlanjut ketika kita sudah mengalami kemerdekaan. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami ketika kita sepakat bahwasanya kita punya malu. Kalau dakwah itu kita selenggarakan apa adanya, maka ini yang menjadikan kita sebagai pelaku dakwah dimanapun kita berada, yang salah bukan tempatnya. Karena Bapak dan Ibu tidak usah merasa minder. Saya dakwahnya di Maluku Ustaz, yang paling pojok. Bukan yang salah tempatnya, tapi yang salah kalau kita tidak berikhtiar yang terbaik. Supaya kalimat kebenaran itu nyampe kepada mereka. Dan inilah yang harus kita koreksi pertama kali di dalam kehidupan kita ketika menyampaikan kalimat Allah. Saya Pak punya tim dakwah jumlahnya 30 orang hari ini. 30 orang. Saya membangun sebuah ekosistem dakwah Pak. 7 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu saya melihat banyak dai tidak teroptimalkan message kebenarannya, pesan kebenarannya, gara-gara tidak punya tim IT Pak dan tim multimedia. Tapi sekalinya kita membuka lowongan untuk menerima tim IT, berkhidmah di dalam dakwah, biasanya meminta bayaran yang tinggi sekali Pak. Karena IT itu minimal 7 juta, 8 juta baru mereka mau bekerja. Kalau mereka bukan datang dari orang yang betul-betul keluarga dakwah. Akhirnya pada saat itu saya menyampaikan kepada beberapa teman atau beberapa jamaah yang saya lihat punya latar belakang IT. Saya kumpulkan 1 orang. Ayo kita buka rumah Quran. Tapi rumah Quran kita, pondok kita tidak lagi kayak rumah-rumah Quran yang sudah ada. Kenapa? Kalau yang sudah ada sudah terlalu common. Ayo kita buka rumah atau pondok, di situ ada IT dan kurikulumnya ada Quran. Akhirnya kita punya rumah Quran Pak, pondok di daerah Bogor, di daerah Bilabong, bagian belakangnya kita buat pondok kecil. Di situ kurikulumnya 2, Quran dan IT. Lalu gimana dosennya Ustaz? Saya ketuk pintu satu persatu Pak. Pintu di antara jamaah saya yang punya latar belakang di bidang IT. Ada yang bisa di kafe, ada yang coding, ada yang sistem, ada yang hardware, ada yang software. Saya datang. Saya minta mereka, Pak, saya minta wakaf ya. Mau nggak Bapak wakaf profesi? Bapak ngajar di pondok saya, ajarkan anak-anak tentang IT, nanti Allah yang memberikan pahala untuk Bapak. Masya Allah, saat itu terkumpul beberapa orang yang akhirnya menjadi dosen. Dan akhirnya lahirlah angkatan pertama, lahirlah angkatan yang kedua, sekarang sudah angkatan yang ke-6 sampai hari ini. Dan akhirnya bisa membentuk sebuah urusan dari hulu hilir tentang masalah IT di dalam dakwah. Dan itu bagian dari sebuah konsep yang kita miliki. Ketika kita berdakwah, dakwah itu mengerahkan semua pikiran kita. Dan dakwah itu meminta semua potensi kita. Supaya Allah itu, supaya setiap manusia itu bisa menyambut panggilan kita. Maaf ya Pak, Ibu, jangan mudah beralasan. Ya Ustadz, mereka nggak mau dengar saya. Memang kebanyakan manusia tidak beriman Ustadz. Kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Memang sedikit orang yang mau menerima kebenaran. Memang betul. Tapi pertanyaannya,
Emang kamu yakin bahwasanya mereka tidak menerima dakwah kita itu karena memang hati mereka yang jelek, atau kita yang tidak pernah maksimal untuk mengajak mereka? Jangan suka kambing hitamkan masyarakat, Pak. Kalau kita kambing hitamkan masyarakat dan kita dai, berarti kita induk dari kambing hitam itu. Karena apa? Kadang-kadang dakwah itu suka menyalahkan. Gampang untuk menyalahkan orang. Ya Ustadz, gak mau nerima karena kebanyakan mereka itu memang tidak beriman. Mereka maunya maksiat. Mungkin mereka bermaksiat disebabkan karena cara dan metode kita ketika menawarkan kepada mereka tidak bisa menarik hati mereka. Metode kita sebagaimana metode orang tua kita dulu, kondisinya sudah berubah, kondisi inovasinya sudah berubah, anak mudanya sudah luar biasa, memiliki latar belakang yang berbeda dengan kita yang tidak pernah belajar. Lalu kita merasa cukup dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala Allah Ta'ala. Memang betul kita menyampaikan qala Allah Ta'ala. Memang betul kita menyampaikan qala Rasulullah. Tapi pertanyaannya, sampai pada tahap itu, apa yang sudah kita berikan? Dan metode apa? Serta apa yang sudah kita persiapkan sebelum menyampaikan kalimat itu? Pertanyaan itu balik kepada kita. Makanya maaf, kita mendapatkan sebuah perkataan bagus dari para ahli tarbiyah wa ta'lim, Pak. Dikatakan di dalam tarbiyah wa ta'lim, al-wasilatu ahammu minal madah. Sesungguhnya metode itu terkadang lebih penting daripada materi yang disampaikan. Kenapa? Itu kadang-kadang wasilahnya, metode yang kamu gunakan, itu sangat mempengaruhi bagaimana setiap materi itu nyampe kepada setiap manusia. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya pada konsep kita di dalam dakwah, maka konsep dakwah itu dimulai satu. Kita sebagai orang yang betul-betul berdakwah, betul-betul yang kita harus pikirkan adalah apa wasilah yang harus kita berikan supaya memaksimalkan setiap kalimat yang nanti kita akan sampaikan kepada umat, supaya kalimat itu bisa mengetuk pintu hati masyarakat untuk menerima setiap untaian kalimat yang kita sampaikan, Pak. Dan itu dimulai dari sebuah mindset. Dakwah itu tidak bisa dilakukan apa adanya dan ala kadarnya. Makanya, maaf, next. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal, Pak. Ada sekitar 5 poin penting di dalam masalah ini yang kita harus pahami. Dakwah itu seni tingkat tinggi mengetuk pintu hati. Seni tingkat tinggi mengetuk pintu hati. Maka kita harus betul-betul berpikirnya keras. Supaya kalimat ini menjadi kalimat yang masuk ke dalam bawah alam sadar mereka. Bapak tahu, iklan kalau efektif, nyampe nggak kepada kita, Pak? Nyampe, Pak. Kadang-kadang butuh bertahun-tahun untuk menghilangkan memori kita tentang iklan itu. Masih ingat? Saya sampaikan kepada Bapak. Bapak ingat iklan Cerebrofit? Ingat iklan Cerebrofit? Tentang apa, Pak? Tentang vitamin otak untuk anak. Itu iklan disampaikan ketika kita waktu SD, Pak. Tapi iklan itu nyampe kepada kita sampai hari ini. Kalau kita bicara tentang rokok, Pak, Masya Allah, Pak. Rokok itu dikemas dengan luar biasa, Pak. Sudah rokok itu disenangin orang, terutama kaum laki-laki. Sudah begitu ketika disenangi karena banyak orang akhirnya mendapatkan endorfin ketika dia ngerokok. Apakah perusahaan rokok hanya mengandalkan itu? Enggak, Pak. Dia masih jor-joran iklan. Di TV iklan, di pinggir jalan iklan. Bahkan maaf, sampai SPG di pinggir jalan pun menawarkan rokok. Saya pernah nemuin ada SPG di perempatan lampu merah sampai nawarkan rokok dia. Padahal iklannya sudah ada di pinggir jalan, di TV terus ada, di internet ada, di YouTube ada. Padahal dia sedang menyampaikan iklan rokok. Kalaulah kita mendapati iklan rokok saja dikemas dengan difikir secara matang, bagaimana membuat iklan 1 menit efektif masuk ke dalam pikiran manusia tentang rokok, supaya setiap laki-laki berpikir jantan kalau dia itu ngerokok, dan itu dikemas, Pak, luar biasa,
dengan konsep yang tidak dilakukan biasa-biasa saja, hanya untuk urusan rokok, Pak. Di mana pemilik pabrik rokoknya pun tidak ngerokok. Betul atau tidak? Lu kita kadang-kadang membuat video atau membuat satu konten tentang dakwah, 1 menit kita tidak pikirkan secara maksimal, lalu kita sampaikan sudahlah begini aja sudah bagus. Tanpa kita mau belajar, tanpa kita mendatangi teman-teman kita dan jamaah yang punya ilmu tentang marketing ataupun tentang manajemen, lalu kita hanya bermodal apa adanya dengan penyampaian kalimat saja, ya enggak nyampe, Pak. Karena lawan kita kayak rokok dan dangdut. Maka inilah yang menjadikan kita yang pertama membutuhkan keyakinan tingkat tinggi. Berarti keyakinan kita dimulai dari mindset. Mindset kita adalah nggak apa-apa kamu di Maluku, nggak apa-apa kamu di Sulawesi, nggak apa-apa kamu di Aceh. Tapi kalau kamu memiliki mindset yang benar dan kamu ingin menyampaikan kalimat Allah yang terbaik, lalu niat itu karena Allah, Allah pertemukan bapak-bapak dan ibu dengan seluruh potensi yang akan membantu dakwah. Karena kita tahu, Pak, intasdukillah yasduka. Kalau niatmu benar, Allah pasti akan membantu niat itu tersampaikan dan terwujud. Itu kata Allah. Ya, Allahu Akbar. Bapak tahu, kalimat yang tadi saya sampaikan itu hadis Rasulullah. Ada satu riwayat. Ada Arab Badui datang kepada Nabi, Pak. Dibagi ghanimah oleh Rasulullah. Tidak suka dibagi ghanimah. Lalu nanya, ma hadihi ya Rasulullah. Ini apa ya Rasulullah? Dijawab sama Nabi, hadihi ghanimatun qasamtu laka. Ini ghanimah saya bagikan kepadamu. Halal. Ghanimah halal atau tidak halal? Halal. Bersih ghanimah itu. Tetapi Arab Badui itu berkata, saya tidak mau ghanimah ya Rasulullah. Halal. Saya tidak mau ya Rasulullah. Rasulullah nanya sama beliau. Lah kalau kamu nggak mau ghanimah, kamu maunya apa? Saya pingin ya Rasulullah, di peperangan berikutnya, saya ikut kembali membela kalimat Allah, saya tertancap dengan tombak di sini ya Rasulullah, tersungkur dan meninggal di jalan Allah. Perhatikan Rasulullah. Rasulullah lalu bersabda, intasdukillaha yasdukka. Kalau niat kamu miliki itu, yakin kamu itu karena Allah, Allah yang akan menyelesaikan apa yang kamu inginkan. Berpisah Arab Badui dengan Rasulullah, Pak. Datang perang Khaybar. Ketika selesai peperangan, satu persatu sahabat yang gugur digotong. Lalu dilihat oleh Nabi. Arab Badui termasuk yang gugur, Pak. Gugurnya bukan sabetan pedang. Gugurnya bukan karena tancapan panah. Gugurnya karena tombak yang menancap di tempat yang persis dia ucapkan ketika berkata sama Rasulullah. Perkataan yang datang dari keyakinan dikabulkan oleh Allah di tempat yang dia tunjuk dan Allah tidak menggeser sedikit pun. Allah tidak menggeser tombaknya di sini, Allah tidak menggeser tombaknya di sini, Allah tidak menancapkan tombaknya di sini, tapi Allah menancapkan tombaknya di sini. Disitulah para ulama mengambil pelajaran penting untuk setiap orang. Apapun niat yang sudah kita lahirkan dari keyakinan. Kalau yakin bahwasanya kita ingin mengemas dakwah yang terbaik, dimulai dari kata yakin dan tidak ragu, Allah yang akan membantu menyelesaikan dan mewujudkan. Makanya Bapak lihat kan, ada tukang becak bisa haji, Pak. Ada orang yang kerja di kantor, gajinya 20 juta, belum tentu bisa haji sampai sekarang. Kenapa yang tukang becak bisa haji? Mungkin dia jujur menetapkan niatnya karena Allah yang membantu mewujudkan dia untuk haji. Walaupun secara kalkulasi angka dasar kita itu tidak mungkin seorang tukang becak itu untuk haji. Kadang-kadang kita temukan ada orang tamatan cuma SMA. Ada tamatan aliyah, bisa buka pondok, Pak, ribuan santrinya. Padahal maaf, ada pula yang datang dari Madinah S2 belum tentu bisa punya pondok dengan ribuan santri. Kenapa? Karena keyakinan dia kepada Allah. Makanya saya menyampaikan di sini. Yang pertama, kalau kita akhirnya sudah paham, kita perbaiki mindset kita, bahwasanya kita ingin menyampaikan dakwah itu yang terbaik,
tidak boleh apa adanya, kita terus belajar, kita mencoba membaca teknologi dan zaman hari ini dengan bantuan orang-orang yang ngaji sama kita supaya ngajarin kita, supaya kita bersungguh-sungguh. Maka kita mulai dari yakin. Saya yakin, saya akan ingin memberikan dakwah yang terbaik. Kalau itu sudah tertanam, Pak, ikhlas hati kita karena Allah, ingat perkataan Rasulullah, intasdukillaha yasduka. Ayo kita bareng-bareng menyebutkan hadis dari baginda Nabi SAW. Intasdukillah yasduka. Lebih keras lagi. Intasdukillah yasduka. Lebih keras lagi. Intasdukillah yasduka. Kalau Allah mendapati niat Bapak dalam dakwah, ingin mengemas yang terbaik, dengan cara yang terbaik, dengan tim yang terbaik, kalau Bapak mulai dari sebuah keinginan yang murni, semata-mata murni itu karena Allah, Allah yang akan membantu. Demi Allah, pegang kalimat saya. Makanya jangan terkena inferiority complex. Ustadz sih nggak tahu tempat saya dakwah itu di mana. Jangan gitu, Pak. Dulu para sahabat itu bangsa penggembala kambing. Lalu mereka bisa meruntuhkan Romawi dan Persia. Dimulai dari sebuah keyakinan. Makanya kalau setiap orang yang bergelut dalam dakwah, lalu kita belum memiliki keyakinan, Pak, ya maaf. Kita tidak akan bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Sampai dimulai dari sebuah keyakinan. Yakin enggak dalam dakwah ini? Yakin enggak? Yakin. Biarkan Allah yang menilai keyakinan Bapak. Kalau Bapak tulus, nanti tiba-tiba ada yang datang memperkenalkan ke Bapak. Mak, Ustadz, anak saya belajar di IT, pengen membantu dakwah. Bisa nggak bantu dakwahnya Ustadz? Bisa, Pak. Kalau Allah sudah memberikan jalan keluar itu kadang-kadang jalan keluarnya dari perkara yang tidak disangka-sangka. Tapi harus dimulai satu, Pak. Mindsetnya kita rubah. Saya harus punya dakwah yang terbaik. Karena yang saya sampaikan itu kalimat Allah yang terbaik. Dimulai dari sebuah keyakinan. Yang kedua, terkadang metode lebih urgen dari materi. Maka ketika kita berdakwah, yang penting juga adalah kita memerhatikan bagaimana ketika kita berdakwah. Metodenya gimana? Pelajari, Pak, masyarakat yang Bapak tinggal di situ. Kalau Bapak mempelajari, oh ternyata masyarakat saya harus disentuh dengan sosial. Buat kegiatan sosial terlebih dahulu. Tapi kita harus memahami bahwasanya terkadang metode lebih penting daripada materi. Dan setiap tempat memiliki sosiologi yang berbeda-beda, Pak. Masyarakat Bekasi beda dengan masyarakat Sumbawa. Masyarakat Sumbawa berbeda dengan masyarakat Aceh. Contoh, masyarakat Aceh terkadang suka dengan kultur ngopi. Dengan sambil ngobrol. Betul atau tidak? Betul? Maka bisa jadi salah satu di antara yang kita lakukan di dalam kita berdakwah, kita buat dan kita kemas. Dakwahnya sambil ngopi, kita berikan beberapa orang gratis ngopi sembari kita di situ menyampaikan kalimat Allah. Itu termasuk di antara metode. Makanya maaf ya, kalau kami, Pak, karena kami segmentasinya adalah masyarakat perkotaan, kami buat yang namanya series. Tapi metode itu penting. Dan maaf, metode itu tidak usah dipaksa sama antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Tapi metode itu harus kita miliki dengan kita melihat bagaimana konteks masyarakat yang kita tinggal di dalamnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita harus memahami karakter umat dengan irisan yang beragam. Kalau boleh saya sampaikan, Pak, umat ini terbagi menjadi 4, Pak. Segmentasinya. 4 umat ini. 1, yang betul-betul sudah ngaji, betul, Pak. Paham agama, datang dari keluarga yang paham tentang agama. Ini yang pertama, Pak. Yang biasanya ucapannya itu sudah doa semua. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan, kapan ikut daurah, syukron, afwan, makdirotan. Ini ma'assalama, ila liqa, fi amanillah. Ini segmen yang pertama. Dan ini tidak terlalu besar, Pak. Bagaimanapun kita tetap bersyukur. Ada ring yang kedua, Pak. Ring yang kedua itu masyarakat kita yang sudah ngaji,
Tapi tidak sekental ring yang pertama. Ya mereka sudah ngaji, tapi mereka tidak sekental. Oh barakallahu fiik, ahsanallahu ilaika, ila liqa, ma'asalama, jazakallahu khair. Tidak terbiasa itu. Tapi mereka bisa menerima. Itu ring kedua, Pak. Yang mereka biasanya datang dari orang yang baru ngaji, tapi keluarga mereka belum ngaji. Itu ring dua, Pak. Ada yang ketiga, Pak. Ringnya itu adalah mereka yang tidak ngaji, tapi pikiran mereka masih utuh. Pikiran mereka masih fitrah. Mereka nggak kenal barakallahu fik, mereka akan ngomong apa barakallahu fik itu. Matur nuwun, wis matur nuwun ae ora usah ngomong barakallahu fik, barakallahu fik. Ada yang kayak gitu. Yang ketika kita mengatakan ilali kok, alah apa lagi ilali kok itu? Mereka enggak pernah tersentuh ngaji, Pak. Mereka enggak pernah tersentuh ngaji, tapi pikiran mereka masih bersih. Mereka tetap memahami Islam itu agama yang benar. Mereka mencintai Rasulullah walaupun mereka belum beribadah. Itu ring 3, Pak. Ada ring yang keempat. Ring yang keempat itu sudah betul-betul skeptis terhadap kebenaran, tidak mau memahami kebenaran, dan mereka bisa jadi komunis. Mereka memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang di dalam kepalanya. Ini ring keempat, Pak. Dan kalau kita sudah memahami pembagian ring ini, menurut subjektivitas saya ketika melihat dakwah, nanti akhirnya kita akan paham. Memahami karakter umat dengan irisan yang beragam, nanti kita lihat di tempat kita dan masyarakat kita ketika kita berdakwah, irisan nomor berapa? Tadi kisah pengamen, Pak, yang saya ngobrol dengan pengamen itu, irisan keberapa kira-kira, Pak? Irisan keberapa? 4. Irisan 4 ini banyak, Pak, bersama dengan irisan yang ketiga. Kadang-kadang dakwah hanya fokus pada irisan yang pertama. Betul atau tidak? Yang kita tuju ini, Pak, yang kadang-kadang ketika kita sedang menuju ke irisan pertama itu banyak pertengkaran, banyak debat, kunut atau tidak kunut, menggerakkan kaki atau menggerakkan telunjuk atau tidak. Itu ring pertama kadang-kadang dipenuhi dengan perdebatan, Pak. Saya pernah ditanya sama seorang bapak-bapak, saya itu Ustaz, kalau ada orang sholat di samping saya, dia telunjuknya bergerak-gerak, saya tidak khusyuk, Ustaz. Saya ngomong, lah ngapain Bapak ngelihat telunjuknya dia? Bapak fokus saja ngelihat telunjuknya Bapak. Tapi itu biasanya pembicaraan ring 1, Pak. Ya kan? Makanya ring 1 tuh kadang-kadang diiringi dengan intrik-intrik perbedaan istihad yang terus dibentur-benturkan. Tidak bisa, Pak, jangan ikut narasi perpecahan dan permusuhan. Ya kan? Sekarang sebagian ada saudara kita gampang membid'ahkan, gampang menyesatkan. Sebagian dari saudara kita gampang mengatakan kalimat Wahabi. Sampai kapan kita kayak gitu? Makanya saya dulu tinggal di Kudus, saya tuh dulu mendapati, Pak, benturan antara NU dan Muhammadiyah. Yang dua-duanya adalah, semuanya adalah keluarga kita. NU keluarga kita, Muhammadiyah juga keluarga kita. Makanya dulu di Kudus, Pak, itu sampai dai itu dikenali dengan cara dia menutup kajian, Pak. Kalau dia mengatakan wallahu alam bisawab, Muhammadiyah. Kalau ada seorang dai mengatakan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, NU. Lalu ada seorang dai tidak mau dikenali NU dan Muhammadiyah, dia langsung digabung. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wallahu alam bisawab. Jamaahnya bingung, ini NU atau Muhammadiyah? Lu sampai kapan ring 1 kayak gini? Ya atau tidak? Makanya Bapak nanti tentukan di kampungnya ring berapa. Yang paling banyak itu ring 2, ring 3, ring 4, Pak. Ring 1 itu sedikit. Kalau Bapak sudah tahu, oh masyarakat yang saya tinggal, ternyata ringnya itu ring 2, ring 3, ring 4. Fokus, Pak. Berarti kalau kita membuat kegiatan yang sifatnya dakwah, disesuaikan dengan ring mereka. Itu namanya seni ketika kita berdakwah. Bukan hanya sekedar bawa kitab. Kenapa saya kajian ini saya bawakan ini, presentasi kayak gini? Karena saya menganggap Bapak itu ring 1. Bapak Ibu ring 1 atau ring 4 ini? Ring 1 lah. Bapak ini ring 1. Makanya akhirnya saya bahasakan dengan jazakallah khair, barakallahu fiik. Ya kan? Gak ada yang komen dari tadi, apa itu Ustaz barakallahu fiik? Gak ada. Baru datang, Allahu Akbar, itu ring 1. Itu ring 1, Pak.
Makanya akhirnya yang kita harus lakukan adalah memahami karakter umat. Bapak punya anak, anaknya punya teman-teman, itu objek dakwah Pak, dilihat rank berapa dia. Oh rank 3 ini, rank 2. Buatlah kegiatan, nak setiap Sabtu datang ke sini. Ayo kita makan dulu, ada namanya ini, baru nanti kita buat acara pengajian. Itu namanya kita betul-betul memberikan yang terbaik dalam dakwah Pak. Sekali lagi Pak, dakwah bukan hanya bawa kitab, minta meja, minta teh anget. Lalu kita duduk, lalu kita ngomong, innal hamdalillah. Betul itu dakwah, tapi rank 1. Paham Pak? Kenapa saya pakai gamis? Karena Bapak rank 1. Ya, karena kadang-kadang kalau saya lagi berdakwah di rank 3 Pak, bawa gamis. Komennya itu bukan gamis. Kenapa Ustadznya pakai rok? Karena bagi mereka ini rok Pak. Tapi ada nggak di antara Bapak yang ngomong ini daster dan rok? Kalau ada, saya datengin bener. Saya suruh keluar di Marmozi. Itu namanya seni memahami karakter umat Pak. Makanya enggak bisa ketika kita lagi dakwah di ring 3, kita ngotot pakai kita dan kebiasaan kita. Jadi begini akhi, dia udah bingung akhi itu apa ya. Mohon maaf ya Pak, saya ini pernah kepleset Pak, keplincut. Ada anak muda, saya kira itu dia berjenggot, saya kira dia ring 1 Pak. Ternyata jenggotnya niru penyanyi band. Lalu ketika saya nanya gini, Akhil Karim, dia ngomong, Ustadz, nama saya bukan Karim. Bukan, Akhil Karim itu artinya saudaraku yang baik. Oh gitu. Ya sudah aja panggil aja nama saya Ustadz gitu. Gak usah Akhil Karim. Terlalu basa-basi. Kata dia gitu Pak. Artinya di situ kita akhirnya memahami bahwasanya karakter umat itu irisannya beragam. Paham sampai di sini Pak? Makanya akhirnya kita memahami karakter mereka, lalu membentuk apa yang kita rumuskan untuk mereka itu penting Pak. Makanya Bapak nanti kalau pulang habis acara Semega ini, dihadiri oleh Pak Jokowi juga, maka kita pulang sembari kita memikirkan, oh karakter umat masyarakat saya itu di mana? Supaya apa? Jangan mereka yang memaksa sama dengan kita, tapi kita yang memahami mereka. Karena menjadi da'i, rasa memahaminya itu harus lebih besar daripada masyarakat awam. Paham sampai di sini? Tapi bukan berarti nanti ikut-ikutan Pak. Oh masyarakat di kampung saya itu minumnya khomer Ustaz. Saya mau nyicipin khomer lah dulu gitu. Saya pengen ngomong, oh ternyata khomer itu tidak usah kalau kayak gitu. Tetap ada boundaries dan ada batasannya. Paham sampai di sini? Setelah kita memahami karakter umat dengan irisan yang beragam, nanti kita klasifikasikan dulu. Siapa yang ibu-ibu rumah tangga, siapa yang karyawan, siapa yang pekerja kantor, siapa yang pedagang. Oh ternyata saya dakwahi pedagang. Oke, dakwahi pedagang dengan sesuatu yang bisa membuat mereka itu senang, itu gimana, antusias. Oh kita buatkan materi, bagaimana menjadikan daganganmu laku sesuai dengan petunjuk Nabi. Kalau ternyata, oh banyaknya di masyarakat kita itu adalah karyawan. Oh gimana sih memiliki rasa kecukupan ketika kita bekerja. Itu termasuk salah satu rumusan. Makanya maaf, kami di Samila Series Pak, semuanya pakai bahasa Inggris, judulnya. Ya, kenapa kami pakai bahasa Inggris? Karena kami menembak ring 2 dan ring 3 Pak. Makanya kami namakan series, bukan daurah. Kalau kami namakan daurah, orang udah mikir daurah itu apa daurah ini. Akhirnya tidak nyampe message-nya. Makanya yang ketiga, yaitu setelah itu yang keempat menentukan setelah itu segmentasinya. Yang kita tembak yang mana? Yang menjadi perhatian kita itu yang mana? Maaf ya Pak, kita tidak bisa menyenangkan setiap segmentasi Pak. Paham di sini? Tetap ada yang kita prioritaskan. Nanti Bapak, oh ternyata di tempat saya nelayan Ustadz. Sudah fokus ke nelayan. Cari Pak, koneksi-koneksi yang bisa membantu nelayan itu apa? Datang kepada lurah, datang ke kecamatan yang bisa membantu kepada teman-teman kita nelayan yang tidak punya jalur regulasi dan birokrasi.
Kita yang menjadi rahilahnya, Pak. Jadi kita kalau dakwah tidak selalu harus duduk di atas kursi, di belakang meja. Kadang-kadang nelayan, saya dakwahnya, saya membantu birokrasi. Bagaimana birokrasi bisa memberikan bantuan dan memberikan pelayanan dan pengarahan dan maintenance kepada teman-teman saya nelayan. Itu tentunya akan lahir ketika kita sudah memiliki segmentasi. Paham di sini? Lalu setelah itu, mengevaluasi setiap langkah dan menginovasi. Karena sesungguhnya bagaimanapun dakwah dikonsep dengan konsep kekinian itu penting. Disitulah akhirnya kita nanti akan memiliki sebuah konsep dakwah. Yang mana dakwah itu kita jadikan sekali lagi istimewa. Ini materi, Pak, sebenarnya materi panjang, Pak. Ini biasanya saya menyampaikan sehari penuh, Pak, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi di Parmusi ini IQ-nya di atas rata-rata, Pak. Saya harus menyampaikan dalam waktu 1 jam. Allah, ini ring 1. Dan ini menumpahkan bahwa di sana kita di dalam kehidupan inilah yang kita paham. Maka saya kesempatan hari ini tidak menyampaikan secara utuh langsung Bapak mengeksekusinya langsung sempurna, enggak. Setidaknya saya memberikan mindset yang berbeda. Dakwah itu tidak hanya sekedar menyampaikan, dakwah itu tidak hanya sekedar apa adanya dan ala kadarnya. Tapi dakwah itu dimulai dari 5 poin, dari apa yang saya pelajari secara subjektif. Ada yang pro, ada yang kontra, tidak ada masalah. Tapi dari berdasarkan pengalaman, membutuhkan keyakinan tingkat tinggi, metode lebih urgen daripada materi, memahami karakter umat dengan setiap irisan yang beragam, menentukan segmentasi, mengevaluasi setiap langkah dan menginovasi. Dan itu yang kita harapkan, Pak. Siap jadi rahilah? Siap. Masya Allah. Siap memberikan inovasi kepada dakwah? Siap. Siap memberikan kontribusi yang besar untuk dakwah dan untuk bangsa? Jadikan ini menjadi salah satu di antara jejak peninggalan kita ketika nanti meninggal dunia. Pulang, Pak, nanti lihat masyarakatnya. Ya, dihitung, dilihat, dipilih-pilih, Pak. Ini segmentasi apa? Ini ring berapa? Tapi maaf ya, Pak, nanti kalau sudah ketahuan ringnya, enggak usah ngomong ke dianya. Kamu ini ring 4. Usah gitu. Itu untuk kita sendiri aja, catatan untuk kita. Enggak usah ngomong-ngomong jujur-jujur, kamu ini ring 4 ini. Nanti dia tanya ring 4 itu apa? Enggak paham sama sekali tentang agama, enggak usah gitu. Untuk kita, ring 4 ini, khusus ini, ada treatment khusus untuknya. Dan akhirnya menjadikan kita bisa lebih sistematik di dalam kita berdakwah. Maaf ya, Pak, saya suka sedih sekali. Ada orang yang mereka kerja untuk dunia, rela tidak tidur, rela tidak ketemu anak, rela sampai malam begadang, hanya untuk kerja dengan target profit yang ditetapkan sama atasannya. Lah atasan kita itu Allah, Pak. Kita tidak pernah begadang, kita tidak pernah berusaha mikir, kita tidak pernah berusaha untuk mencurahkan pikiran kita. Berarti ada yang salah dalam mindset kita. Setidaknya pagi ini, saya tidak muluk-muluk. Setidaknya pagi ini kita mulai dari sebuah mindset tentang dakwah. Dakwah itu kalimat terbaik, disampaikan dengan metode yang terbaik, dengan pengerahan pikiran yang terbaik untuk menghasilkan hasil istimewa sebelum kita meninggal dunia. Mari kita akhiri dan kita cukupkan karena sudah satu persatu pergi ke belakang, ke kamar mandi. Karena saya orangnya sensitif, Pak, ya sudahlah. Ini sebenarnya sebuah tanda bahwasanya harus selesai karena saya dikasih tahu harus sampai jam 6:30, pas 6:30. Dan alhamdulillah kita cukupkan kajian kita. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, insya Allah. Oh, ada.